7 cara agar hutang lunas secara masuk akal. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573x58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan hutang ya sahabat, dan ini video ini memang saya khususkan bagi Anda yang saat ini punya hutang, entah itu hutang personal, hutang ke lembaga, bank, atau apapun itu. Nah, ini saya berikan 7 tips atau 7 cara bagaimanakah langkahnya agar hutang Anda bisa lunas. Nah, tentu saja begitu banyak orang yang merasa pusing dan merasa tidak nyaman ketika hidupnya penuh dengan hutang. Apalagi bagi Anda yang saat ini punya kebiasaan gali lubang tutup lubang. Kalau Anda punya kebiasaan gali lubang tutup lubang, itu tidak akan selesai dan itu bukan solusi. Meskipun ketika Anda punya uang dari pinjaman orang lain untuk menutup hutang di orang lain juga, itu adalah solusi sesaat. Jangka panjangnya tidak akan pernah selesai karena cara Anda keliru, yaitu gali lubang tutup lubang. Itu bukan caranya sahabat. Nah, di sini saya akan berikan 7 cara, 7 tips ya, bagaimanakah agar hutang bisa lunas. Oke, langsung saja saya jelaskan ya sahabat. Yang pertama adalah Anda punya niat untuk membayar hutang. Ketika Anda punya niat untuk membayar hutang, maka tanamkan di dalam pikiran dan hati Anda kuat-kuat bahwa saya bisa melunasi hutang saya. Nah, jadi jangan ngemplang ya sahabat. Ngemplang itu tidak mau membayar hutang. Yang namanya hutang itu kan wajib dibayar. Nah, ketika Anda punya niat ngemplang, otomatis Anda akan kabur dari persoalan dan energi di alam semesta itu akan memberikan hal yang tidak menyenangkan dalam hidup Anda, karena Anda sudah tidak punya etikat baik, yaitu kabur dari persoalan hutang Anda. Jadi pertama, Anda perlu punya niat yang sangat kuat yaitu niat membayar hutang, karena bagaimanapun juga Anda sudah minta bantuan pada orang, pada lembaga, pada institusi apapun itu untuk membantu Anda menyelesaikan persoalan keuangan Anda ketika waktu itu Anda memang membutuhkan uang. Nah, jadi pertama adalah Anda harus punya niat terlebih dahulu untuk membayar hutang, jangan ngemplang. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu yang namanya memperkecil pengeluaran Anda. Artinya apa? Jadi memperkecil pengeluaran di sini adalah Anda perlu berhemat. Mungkin Anda sudah pernah menonton video saya tentang hemat pangkal miskin ya. Tapi dalam hal ini itu beda kasus, beda persoalan. Kalau Anda punya hutang, otomatis kan Anda minus ya kan, Anda kekurangan. Nah, maka bagaimana caranya agar Anda bisa menggunakan uang Anda, memanage uang Anda sebaik mungkin ya, agar hidup Anda tercukupi, kebutuhan keluarga Anda juga tercukupi, tetapi Anda bisa mencicil hutang Anda dan akhirnya bisa lunas. Otomatis di sini Anda perlu yang namanya memperkecil pengeluaran Anda. Jadi Anda yang biasanya pengeluarannya sekian, ada hal-hal yang mungkin tidak perlu digunakan atau tidak begitu dibutuhkan, Anda pangkas ya, Anda potong. Nah, perlu yang namanya perhitungan juga dalam hal ini. Nah, maka Anda perlu yang namanya memperkecil pengeluaran dengan tetap tercukupi kebutuhan Anda ya. Itu yang kedua ya sahabat. Kemudian berikutnya adalah jika Anda punya aset, Anda perlu menjualnya. Entah itu motor, entah itu mungkin mobil, bahkan rumah sekalipun. Karena begini, ketika Anda memang sudah mentok, tidak punya solusi jalan keluar apapun,
dan satu-satunya adalah memang harus menjual aset Anda, ya silahkan jual. Kalaupun Anda tidak punya motor baru, ya Anda bisa beli motor second lah, motor bekas misalnya. Atau misalnya Anda menjual rumah Anda sehingga Anda tidak punya rumah, ya Anda bisa ngontrak lah atau ngekos. Intinya Anda kan bisa punya tempat tinggal, tidak harus punya rumah sendiri, ya kan? Daripada Anda hidupnya itu penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akan hutang-hutang Anda, ya, maka Anda perlu yang namanya menjual aset Anda jika Anda memang benar-benar punya aset. Nah, jangan terlalu menuruti gaya hidup Anda, sahabat, tidak akan ada habisnya. Karena sebagian besar orang ketika mereka berhutang adalah pertama adalah spekulasi, biasanya ya, spekulasi untuk modal usaha, ya kan tidak tahu tuh apakah nanti untung atau rugi usahanya nanti. Kemudian yang kedua adalah untuk gaya hidup, agar terlihat punya barang ini, agar terlihat punya mobil ini, agar terlihat terkesan mewah, terlihat kaya dan seterusnya. Padahal itu adalah topeng yang digunakan tetapi batinnya itu tersiksa, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang keempat, Anda perlu yang namanya mencari penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan di sini apa? Nah, banyak hal yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda kerjakan. Beberapa orang yang tanya ke saya, chat ke saya, ketika saya berikan solusi, cari saja tambahan penghasilan, ya, dengan cara apa? Dengan cara jualan. Loh, bukankah jualan itu butuh modal? Nah, jualan tanpa modal, yaitu apa? Jadi makelar, ya. Ya, Anda bisa bantu menjualkan produk orang lain. Nantinya Anda kan mendapatkan keuntungan di situ, ya. Kalau misalnya di dunia online itu ada yang namanya istilah dropship, ya kan? Kalau di dunia digital itu ada yang namanya istilah afiliasi. Nah, di sini Anda juga perlu belajar, sahabat. Anda perlu yang namanya belajar jualan. Kalau misalnya Anda belum terbiasa jualan dan tidak bisa jualan misalnya. Jualan itu bukan suatu bakat, tapi suatu keterampilan yang bisa diasah. Nah, jadi Anda perlu yang namanya mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaan Anda. Kalau misalnya Anda hanya menggantungkan dari gaji Anda setiap bulannya, dan gaji Anda itu ibaratnya adalah terbatas, ya Anda akan kesulitan. Anda perlu yang namanya mencari tambahan penghasilan di luar pekerjaan Anda. Nah, ini perlu Anda lakukan, sahabat. Berikutnya, ya, beberapa yang saya sampaikan tadi itu adalah ikhtiar lahiriah, ya sahabat, ya. Anda bisa melakukan cara tersebut yang bisa Anda lakukan sebisa dan semampu Anda. Nah, lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah yang kelima, ya, yaitu Anda perlu menerima kondisi Anda. Iya, menerima kondisi Anda, sahabat. Banyak orang yang tidak terima atas kondisinya. Karena tidak terimanya itulah, maka pikirannya menjadi ruwet, hatinya menjadi kemerungsung, batinnya menjadi selalu tidak tenang. Nah, ketika tidak mau menerima kondisi, ketika tidak mau legowo akan kondisinya, ya hidupnya akan selalu menderita. Ya memang ketika punya hutang ingin segera lunas, tetapi untuk bisa melunasinya itu kan butuh waktu, butuh proses. Sayangnya banyak sekali orang ketika punya hutang lalu ingin cepat-cepat terlunasi hutangnya. Ya susah, kecuali kalau mendapatkan suatu keajaiban. Dan keajaiban itu pun juga dilatih dengan mengelola batin, mengelola hati, mengelola rasanya, mengelola pikirannya. Kalau pikiran Anda saja ruwet, batin Anda saja kemerungsung, hati Anda saja tidak tenang, bagaimana bisa mendapatkan keajaiban? Padahal keajaiban itu didapatkan
pada dari orang-orang yang punya hati dan batin yang tenang. Nah, jadi Anda perlu yang namanya menerima kondisi Anda terlebih dahulu, apapun itu. Ya, berdamailah dengan diri Anda. Minta maaf pada diri Anda, memaafkan diri Anda, memaafkan kondisi Anda, memaafkan siapapun. Nah, ketika Anda bisa memaafkan diri Anda, memaafkan siapapun, memaafkan situasi dan kondisi, maka hati Anda menjadi tenang, menjadi damai, sahabat. Nah, kemudian yang keenam, yaitu Anda perlu yang namanya perbanyak rasa syukur. Ya, sudah seringkali saya katakan bahwa ketika hidup Anda fokusnya salah, ya hidup Anda ya salah. Maksudnya bagaimana? Ketika orang punya persoalan, fokusnya pada persoalan, bukan solusi. Ketika orang punya hutang, fokusnya pada hutang. Ini nanti bagaimana ya kalau misalnya belum punya uang tanggal sekian dan sudah ditagih, itu kan masalah yang dipikirkan. Ini saya harus bagaimana ya untuk bisa mendapatkan uang untuk membayar hutang saya. Semakin dicari solusinya, ya, dalam kondisi pikiran ruwet, batin tidak tenang, semakin tidak ketemu jalan keluarnya, sahabat. Nah, maka Anda perlu yang namanya mengalihkan fokus Anda. Mengalihkan fokusnya pada hal apa? Pada hal yang bisa Anda syukuri. Anda masih sehat kan? Syukuri kesehatan Anda. Anda masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa beraktivitas, masih punya tempat tinggal, masih punya keluarga yang utuh misalnya, masih punya orang tua. Apapun yang saat ini masih Anda miliki, syukuri itu. Ketika Anda fokusnya pada kebersyukuran, maka hati Anda akan jadi lebih bahagia. Tetapi ketika fokus Anda pada masalah, maka keluhanlah yang terjadi di dalam diri Anda. Oleh karenanya Anda perlu yang namanya mengalihkan fokus Anda yang keliru menjadi benar. Fokus Anda yang pada persoalan menjadi kebersyukuran. Syukuri saja hal-hal sekecil apapun dalam hidup Anda. Bahkan Anda masih bisa bernafas pun, syukuri itu. Anda masih bisa BAB, masih bisa buang air kecil dengan baik, dengan lancar, syukur itu. Dan ketika Anda mensyukuri hal-hal yang bisa Anda syukuri, ya sudah, kehidupan Anda pun penuh dengan kebersyukuran. Ketika hidup Anda penuh dengan kebersyukuran, maka solusi bisa datang. Bahkan bisa jadi, sahabat, hutang Anda pun bisa lunas dengan sangat-sangat cepat atas izin dan kuasa Allah. Nah, berikutnya yang terakhir, yang ketujuh adalah Anda perlu berserah padanya. Berserah dalam hal apa? Berserah dalam hal apapun. Hidup kita tidak bisa mengatur-ngatur. Kita tidak bisa mengatur hutang kita harus bisa lunas sekian. Kita tidak bisa mengatur rezeki kita harus setiap bulannya ada sekian misalnya, atau setiap bulannya harus bisa mencicil sekian. Kita tidak bisa mengatur. Yang kita bisa atur adalah pikiran, perasaan, dan diri kita sendiri. Di luar dari itu adalah di luar kendali kita, dan kita tidak bisa mengaturnya. Lakukan yang bisa Anda lakukan sebisa dan semampu Anda, lalu selebihnya pasrahkan kepada Allah. Karena bagaimanapun juga sejatinya hidup kita adalah berserah kepadanya. Apapun yang kita kerjakan, serahkan saja padanya. Serahkan saja hasilnya. Karena kita tidak bisa mengendalikan hasilnya. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Jika Anda punya pekerjaan, ya bekerjalah dengan sebaik-baik mungkin. Jika Anda punya usaha, ya kerjakan usaha Anda sebisa dan semampu Anda sebaik-baik mungkin. Selebihnya pasrahkan kepada Allah. Karena ketika kita sudah berpasrah, kita sudah berserah,
dan kita mengenolkan diri kita, kita tidak merasa bahwa diri kita bisa, bahwa kita tidak merasa mampu, bahwa diri kita mampu, maka nanti Allah yang memampukan diri kita, sahabat. Allah yang memampukan segalanya. Allah yang mengembalikan semuanya menjadi netral, semuanya bisa menjadi lebih harmoni kembali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Share link video ini jika dirasa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.